Struktur dan fungsi sel pada bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Pujianti Astuti dengan NIM 220402024 Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi sel pada bakteri. Bakteri adalah makhluk kecil yang tak kasat mata dan diperlukan alat bantu penglihatan seperti mikroskop untuk mengamatinya. Bakteri disebut juga mikroorganisme uniseluler karena belum memiliki membran inti yang melapisi materi genetiknya. Bakteri memiliki ukuran 0,2 hingga 5 mikrometer. Dalam tubuh sel bakteri terdapat berbagai komponen yang memiliki fungsi tertentu dan saling bekerja sama. Di antaranya yaitu pili atau rambut getar, kapsul endospora, dinding sel, membran sel, sitoplasma atau cairan sel DNA yang berbentuk sirkular, ribosom, plasmid, dan yang terakhir adalah flagela atau ekor cambuk. Pili atau pilus adalah struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pili juga disebut sebagai bulu getar yang tersusun dari molekul-molekul protein yang berfungsi sebagai penghubung saat bakteri melakukan konjugasi atau dengan istilah lain yaitu reproduksi seksual bakteri. Konjugasi menyebabkan terjadinya pertukaran materi genetik antar sel bakteri dan pertukaran materi genetik ini berfungsi untuk melanggengkan eksistensi bakteri di lingkungannya. Selain itu, pili juga berfungsi sebagai perekat antar sel bakteri yang satu dengan sel bakteri yang lainnya yang nantinya akan membentuk suatu kesatuan. Kemudian, pili hanya terdapat pada spesies bakteri gram negatif. Contohnya adalah bakteri Escherichia coli. Selanjutnya adalah struktur kapsul, di mana kapsul bakteri disebut juga dengan endospora bakteri, yang merupakan struktur pelapis bagian luar sel bakteri. Struktur ini tersusun oleh lapisan polisakarida yang sangat kuat dan tahan terhadap lingkungan ekstrim. Sehingga fungsi utama dari kapsul bakteri adalah untuk melindungi sel bakteri dari kerusakan bahkan kematian sel saat berada di lingkungan yang tidak menguntungkan. Struktur kapsul atau endospora dapat ditemukan pada beberapa spesies bakteri dari kelompok bakteri gram negatif maupun gram positif. Kapsul bakteri hanya terbentuk saat berada pada fase dorman atau disebut juga fase inaktif, yang nantinya bakteri akan tidak melakukan aktivitas untuk sementara waktu. Kemudian, setelah lingkungan kembali normal, kapsul bakteri akan pecah dan sel bakteri akan aktif kembali untuk melakukan kegiatan reproduksi dan berkembang biak. Selanjutnya adalah dinding sel, di mana dinding sel merupakan struktur luar sel bakteri yang berfungsi untuk melindungi komponen sel lainnya. Dinding sel bakteri mengandung senyawa peptidoglikan yang terletak di luar membran sitoplasmik. Peptidoglikan adalah struktur kompleks polisakarida yang mengandung dua jenis gula turunan berupa N-asetilglukosamin dan asam N-asetilmuramad. Peptidoglikan berperan dalam mengeraskan dan memberikan bentuk sel, dan setiap spesies bakteri memiliki konsentrasi peptidoglikan yang berbeda-beda, sehingga akan membedakan bakteri menjadi dua kelompok utama, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki ilustrasi ketidaktelitian yang tinggi pada dinding selnya, sedangkan bakteri gram negatif hanya memiliki konsentrasi peptidoglikan yang rendah pada dinding selnya. Selanjutnya adalah membran sel, di mana membran sel ini merupakan lapisan dalam sel bakteri yang berada setelah dinding sel, yang tersusun atas molekul fosfolipid dan protein. Fungsi membran sel adalah untuk membungkus bagian dalam bakteri.
membatasi cairan sel dengan dinding sel, dan sebagai unit pengatur keluar masuknya molekul ke dalam sel, atau disebut juga sebagai membran selektif permeable. Membran sel juga bersifat dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan. Selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma disebut juga dengan cairan sel, yaitu suatu cairan yang tidak berwarna atau transparan, yang tersusun dari air bahan organik yang berupa protein, karbohidrat, dan lemak enzim, serta garam-garam mineral lainnya. Dalam sitoplasma, terdapat komponen sel bakteri lain yang mengapung secara bebas. Di antaranya adalah komponen ribosom, plasmid, dan asam nukleat atau DNA bakteri. Fungsi utama dari sitoplasma adalah sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme pada sel bakteri yang meliputi sintesis protein dan respirasi di dalam sel. Selanjutnya adalah DNA, di mana DNA bakteri adalah suatu materi genetik yang berbentuk sirkular atau melingkar tanpa ujung. DNA bakteri disebut juga sebagai anak inti atau nukleus. Karena DNA ini tidak dilapisi oleh membran inti, sehingga bakteri disebut sebagai sel prokariot. DNA bakteri secara langsung bercampur dengan komponen sel lainnya di dalam sitoplasma, dan fungsi utama DNA adalah untuk mengatur aktivitas internal sel bakteri melalui sistem pengaturan sintesis protein. Komponen berikutnya dari sel bakteri ialah ribosom. Ribosom adalah suatu unit berbentuk bulat mengapung di dalam sitoplasma sel bakteri. Ribosom sel bakteri memiliki unit pengukuran berat yang dinyatakan dalam satuan S atau singkatan dari Svedberg, yaitu seberat 70 S. Sedangkan ribosom yang dimiliki oleh sel eukariot rata-rata adalah seberat 80 S. Fungsi utama ribosom adalah sebagai unit sintesis protein dari hasil penerjemahan kode genetik yang dipadu oleh DNA bakteri. Kemudian selanjutnya adalah plasmid, di mana plasmid adalah DNA tambahan pada sel bakteri, atau disebut juga dengan DNA ekstra kromosomal bakteri. Plasmid berbentuk sirkular, namun hanya berukuran pendek. Plasmid dapat bereplikasi secara otonom tanpa tergantung pada DNA utama bakteri. Dalam satu sel bakteri dapat ditemukan lebih dari satu plasmid dengan ukuran yang sangat bervariasi. Fungsi plasmid adalah untuk menjadi gen-gen tertentu yang diperlukan oleh sel bakteri agar dapat bertahan hidup pada keadaan yang kurang menguntungkan. Kemudian komponen terakhir dari sel bakteri adalah flagella, di mana flagella adalah sebuah struktur filamen sitoplasmik yang kompleks dan tersusun oleh sebuah protein bernama flagellin. Flagellin tidak bercabang dan berukuran panjang mirip seperti cambuk, kemudian tersemat di antara selaput membran sel. Fungsi utama flagella pada bakteri adalah untuk motilitas atau pergerakan bakteri. Kemampuan ini adalah sebagai salah satu upaya bakteri untuk bertahan hidup terhadap lingkungannya. Demikian penjelasan singkat tentang komponen-komponen penyusun sel bakteri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.